kita akan memulai, telah bergabung juga beberapa wartawan, sudah ada 40-an rekan-rekan media di Desk Pendidikan dan Kebudayaan bergabung bersama kami. Kami mulai dengan paparan dari Pak Sesjen. Kami persilahkan Pak Sesjen untuk memberikan hasil evaluasinya. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mas Danas Moro, yang saya hormati Bu Dirjen dan rekan-rekan media semuanya. Langsung saja saya sampaikan pertama bahwa beberapa minggu yang lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Mendagri, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan telah menyampaikan ke masyarakat tentang kebijakan mengenai pembukaan kembali sekolah. Dan seperti di slide ini, slide pertama, bisa kita lihat yang dapat membuka lebih dahulu adalah yang di zona hijau, kemudian Pemda atau kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama memberikan izin, ya. Kemudian satuan pendidikannya juga sudah memenuhi daftar periksa dan juga siap melakukan pembelajaran tatap muka, dan bagi siswa atau murid, orang tuanya setuju untuk mengikuti pembelajaran tatap muka tersebut. Jadi kalau orang tuanya keberatan karena berbagai hal, tentu tidak masalah untuk tidak mengikuti tatap muka dan tetap belajar dari rumah. Jadi ini kriteria dan juga proses misalnya. Lanjut. Nah, yang menjadi prioritas di slide berikutnya, yang tahapannya adalah pertama SMA, Madrasah Aliyah, SMK, MAK, dan juga SMP dan MTS ini bisa lebih dahulu 2 bulan pertama, kemudian di bulan ketiga diikuti oleh SD, MI, dan sekolah luar biasa, dan bulan kelima PAUD, ya, PAUD formal, TK, Raudatul Atfal, ya, TKLB, dan juga non formal. Jadi kita mencoba melakukan secara bertahap untuk yang zona hijau. Pada waktu itu kita belum membuka untuk zona kuning, oranye, apalagi. Kemudian berikutnya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Moro, sekarang kita coba melakukan evaluasi, ya, setelah SKB itu diimplementasikan. Nah, kita lihat dari data-data yang kita kumpulkan dan monitoring kita, kesesuaian implementasi SKB itu ada 418 itu sesuai, ya. Kemudian ada 79 tidak sesuai dan 17 belum kita ketahui. Jadi kita mengapresiasi kepada Pemda di 418 kabupaten atau kota di Indonesia yang telah melaksanakan pembelajaran di daerahnya sesuai dengan SKB. Kemudian 79 kabupaten atau kota yang pelaksanaan pembelajaran di daerahnya belum sesuai dengan SKB, dan untuk itu kami minta untuk dapat segera menyelaraskan proses belajar mengajar dengan ketentuan tersebut. Dan 79 kabupaten kota ini berasal dari 18 kabupaten kota zona hijau, 39 kuning, 29 zona oranye, dan 2 di zona merah. Nah, ini contoh kasusnya, ya. Misalnya di Pariaman, ini terlanjur melakukan proses pembelajaran tatap muka, dan ternyata guru di Pariaman positif COVID-19. Jadi ini termasuk zona hijau pada saat pembukaan tahun ajaran 2020-2021. Kemudian memulai pembelajaran tatap muka untuk kelas 4 SD sampai dengan SMA pada tanggal 13 Juli 2020. 1 pendidik dan 1 operator terkonfirmasi positif COVID-19 pada 19 Juli 2020.
Kemudian satuan pendidikan segera menghentikan pembelajaran tatap muka dan berkoordinasi dengan gugus tugas daerah untuk melakukan tracing zona daerah menjadi kuning, berubah menjadi kuning. Dari hijau berubah menjadi kuning karena ada yang. Dan kami mengapresiasi kepada Pemda Pariaman yang telah bertindak cepat dalam penanganan masalah ini. Kemudian selanjutnya kita juga memberi catatan sempat terjadi ketidaksesuaian dengan SKB PAUD, sekalipun di zona hijau paling cepat dapat mulai pembelajaran tatap muka di bulan November 2020. Kemudian juga di Sumeneb, ya, ini ada berita sekolah di 6 kecamatan Kepulauan Sumeneb melaksanakan KPM tatap muka. Ini daerahnya masuk oranye, zona oranye, sejak 13 Juli 2020 berdasarkan sumber informasi di peta risiko COVID-19 ini. Kemudian Satuan Pendidikan Jenjang SMA melakukan pembelajaran tatap muka di 6 kecamatan Kepulauan Sumeneb, dan untuk itu perlu penyesuaian dengan SKB meliputi peta risiko daerah wajib mengacu pada pemetaan yang dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 Nasional pada tingkat kabupaten atau kota, bukan tingkat kecamatan. Kemudian seluruh jenjang satuan pendidikan di zona oranye dilarang melakukan pembelajaran tatap muka dan tetap melakukan pembelajaran dari rumah. Selanjutnya Kupang, ya, Kupang. Ini termasuk daerah zona hijau pada minggu pertama tahun ajaran 2020-2021. Kemudian berubah kuning pada minggu berikutnya berdasarkan sumber di web mengenai peta risiko COVID-19. Satuan Pendidikan Jenjang PAUD melakukan pembelajaran tatap muka dan tidak adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ini bisa kita lihat di gambarnya, tidak ada social distancing. Kemudian ya saran kami perlu segera melakukan penyesuaian dengan SKB, meliputi PAUD sekalipun di zona hijau paling cepat dapat mulai pembelajaran tatap muka di bulan November. Kemudian penerapan aturan masa transisi dan juga protokol kesehatan, termasuk antara lain satu kelas maksimal 5 orang per kelas, wajib menggunakan masker dan wajib menjaga jarak 1,5 meter. Saya kira itu hasil monitoring kami dan juga saran-saran kami kepada pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sesjen atas laporan atau paparan evaluasinya. Kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan, bahwa pendidikan memang merupakan urusan konkuren ya antara pusat dan juga daerah. Jadi dalam SKB ini pun juga jelas gitu ya bagaimana penyelenggaraan pendidikan di masa tahun ajaran baru mengedepankan prinsip kehati-hatian demi mengutamakan kesehatan dan juga keselamatan setiap warga pendidikan, bukan hanya peserta didik, tetapi juga para pendidik, tenaga kependidikan, dan juga keluarganya yang ada di rumah. Dan kita juga ketahui di pemerintah juga menerbitkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 mengenai pembinaan dan pengawasan. Dan telah hadir bersama kita bersama Ibu Nunung, Bu Hari Nur Cahyamurni, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Selamat siang Ibu Nunung. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu, kami mohon untuk dapat diberikan paparan singkat mengenai bagaimana pembinaan dan pengawasan terkait SKB ini, Bu. Silahkan. Terima kasih Bapak Moderator. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta webinar, terutama teman-teman media pada siang hari ini cukup banyak ini menurut informasi. Pertama-tama pada prinsipnya bahwa Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan Bapak Menteri Dalam Negeri menjadi salah satu dari 4 menteri yang menandatangani SKB 4 menteri. Ya. Itu sebagai bukti bahwa Kementerian Dalam Negeri mendukung kebijakan itu.
Oleh karena itu maka beberapa kisi-kisi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa gubernur dan bupati atau wali kota agar berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing, sebagaimana berulang kali Bapak Menteri selalu sampaikan. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri telah memberikan tekanan dengan membuat beberapa kebijakan. Yang pertama seperti misalnya yang terkait langsung adalah Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian ada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 440 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Dan kemudian yang ketiga, ini dari sisi penganggaran juga dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah yang menjadikan daerah menjadi daerah hijau. Artinya dengan konsentrasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada APBD 2020 yang kemudian dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tadi diinstruksikan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk berkonsentrasi menangani wabah ataupun COVID-19 ini. Sehingga Bapak Ibu dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Mendagri dan Menteri Keuangan, saya kira ini cukup efektif dan terbukti beberapa kali Bapak Menteri juga menyampaikan data-data bahwa pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota berkonsentrasi untuk menangani COVID-19 termasuk mempersiapkan proses belajar mengajar ini supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, gubernur dan bupati, wali kota agar dalam menjalankan kewajibannya dan melaksanakan urusan wajib layanan dasar bidang pendidikan memenuhi standar pelayanan minimal. Tadi Bapak Moderator sudah menyampaikan juga sebetulnya bahwa ini merupakan urusan konkuren, artinya adalah urusan yang dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ada APBN-nya, ada APBD-nya baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, khusus terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan keselamatan pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan di masa pandemi COVID-19 saat ini dengan tetap berpedoman pada keputusan bersama 4 menteri yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekjen Kemendikbud. Yang ketiga, dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tadi disebutkan juga oleh Bapak Moderator, sekali lagi ini urusan pemerintahan wajib, karena itu maka memang kenapa Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Sisdiknas, PP 48 2008 mengamanatkan dianggarkan 20% dari total belanja. 20% dari total belanja itu kemudian memang termasuk gaji guru. Ya Bapak Ibu, tetapi banyak juga pemerintah provinsi yang mengalokasikan lebih dari 30% karena minimal 20%. Nah, saya kira kalau dari sisi penganggaran ini sudah cukup untuk sepanjang ini secara optimal kita alokasikan dengan benar. Tadi Bapak Sekjen juga sudah menyampaikan berdasarkan evaluasi Kemendikbud, saya mungkin tidak perlu mengulang, berdasarkan data Kemendikbud 20 Juli 2020 tadi menyinggung juga soal bagaimana terjadi katakanlah kasus terkait dengan Kota Pariaman yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekjen. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita ingin memberikan tekanan juga beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di daerah terkait hal tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri mendukung implementasi keputusan bersama 4 menteri tadi dalam panduan pembelajaran pendidikan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, arahan kita adalah, arahan Kemendagri adalah yang pertama, sebagai pembina umum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mendorong para kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, maupun para pimpinan perangkat daerah atau OPD, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, di dalam Kemendagri mendukung tersebut, di SKB dijelaskan sebagai koordinator penyelenggaraan urusan secara nasional, memastikan
adanya sinkronisasi pusat dan daerah, baik dari aspek perencanaan, implementasi kebijakan, dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi. Ini didukung dengan untuk tahun 2021 misalnya, sudah ada Permendagri nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Kita tentu tidak berharap bahwa pandemi COVID ini masih berlangsung ya, tetapi tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan, mudah-mudahan dengan evaluasi tadi teman-teman di daerah berhati-hati membukanya pada zona apa dia, gitu, tidak memaksakan diri, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebagai pembina anggaran mendorong kepala daerah untuk menyediakan dukungan APBD seperti yang tadi kami sampaikan, sebetulnya di Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sisdiknas, putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan PP 48 2008 dan turunan-turunannya Permendagri banyak banget begitu. Ini sudah mendorong untuk Pemda konsisten secara terus-menerus mengalokasikan anggaran minimal 20%. Kemudian mendorong para kepala daerah untuk dapat bersinergi dan dapat mendukung Kementerian Agama dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19 untuk mencapai pemenuhan layanan pendidikan bagi semua warga negara di daerah. Memang ini beberapa kali di level menteri telah dibicarakan di dalam rapat-rapat terkait dengan pendidikan berbasis agama dan juga pesantren-pesantren. Sebagai penutup, semoga SKB 4 Menteri yang merupakan panduan untuk pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi pembelajaran pendidikan agama dan pembelajaran pendidikan umum serta protokol kesehatannya agar dapat dipahami secara sungguh-sungguh oleh para gubernur, bupati, dan wali kota secara utuh dan komprehensif, sehingga pembelajaran pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini dengan prinsip utamanya mengedepankan kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik, pendidikan, tenaga kependidikan, dan semua warga satuan pendidikan tetap dapat dipertahankan. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami aturkan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirjen atas arahannya dan informasi yang sangat komprehensif mengenai bagaimana Kementerian Dalam Negeri telah memastikan instrumen-instrumen untuk pemerintah daerah sebagai salah satu penanggung jawab urusan wajib pendidikan ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, khususnya meskipun gitu ya kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Baik Bapak Sekjen dan juga Ibu Dirjen, telah kami kumpulkan beberapa daftar media yang akan bertanya. Kami akan memulai untuk tanya jawab. Pada sesi ini sudah ada sekitar 7 penanya yang siap, Bapak dan Ibu. Kami undang yang pertama adalah dari Medcom Mas Ilham untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silahkan Mas Ilham. Ya, makasih Mas Anas. Iya, videonya bisa Mas Ilham? Ini kamera laptopnya lagi nggak ini Mas. Oke, siap. Silahkan Mas Ilham disampaikan pertanyaannya singkat padat jelas. Izin mungkin ke Pak Inun dulu. Pak Inun, kemarin Pak Doni kan sempat akan membuka sekolah di zona hijau. Kata Pak Doni juga membuka sekolah di zona non hijau ini sudah dikoordinasikan dengan Kemendikbud. Katanya kan nggak bakal lama lagi bakal diterapkan. Nah, itu poin-poin apa aja sih Pak yang dibahas dan seperti apa peluangnya sekolah yang dibuka itu di zona non hijau itu, syaratnya apa aja gitu loh Pak. Soalnya kan tadi kan di zona hijau sendiri sebenarnya udah ketat tuh untuk persyaratan membuka sekolah. Nah, berarti kan kalau misalkan ada yang dibuka di non hijau otomatis lebih ketat lagi kan Pak. Nah, yang kedua, seberapa besar resikonya Pak untuk membuka sekolah yang non hijau ini gitu Pak. Itu aja Pak Inun. Terima kasih. Terima kasih Mas Ilham, Pak Inun. Ini ada perkembangan terbaru dari Pak Kepala BNPB selaku Ketua Pelaksana Satgas Penanganan COVID ya Pak. Ada informasi terbaru bahwa kita juga akan segera merelaksasi untuk zona non hijau. Mungkin bisa diberikan arahannya Pak. Ya baik. Jadi memang kita tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan ya. Jadi bagaimanapun kesehatan dan keselamatan ini tetap paling penting. Namun kita juga harus menjaga proses belajar ini tidak boleh berhenti. Ya. Nah, sehingga memang kita sedang mengevaluasi bagaimana supaya yang
non hijau, khususnya kuning saja ya, itu bisa tetap melakukan pembelajaran tatap muka, tentu dengan kriteria yang lebih ketat ya. Misalnya jumlah anaknya lebih sedikit, kemudian waktu pertemuannya mungkin juga diatur sedemikian rupa sehingga risikonya itu bisa diperkecil. Memang itu sedang dianalisis juga. Baik Pak, jadi kita sekarang bersama dengan kementerian yang lain, termasuk yang menandatangani SKB ini, sedang melakukan proses evaluasi dan penyusunan tadi ya Pak ya. Jadi masih dalam proses begitu ya. Baik, semoga menjawab ya Mas Ilham. Baik, kita berlanjut ke yang kedua, ada Mbak Dian dari Waspada. Kami persilahkan Mbak Dian, silahkan. Ya, terima kasih Mas Danas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sekjen dan Ibu Murni. Pak, saya udah ditanya tadi pertanyaan pertama oleh Mas Ilham ya. Jadi saya mau nanya yang kedua nih terkait dengan tadi evaluasi yang Bapak sebutkan itu ada 79 yang tidak sesuai Pak. Itu di 18 zona hijau, 39 kuning, 29 oranye kalau nggak salah. Bisa disebut Pak, ini ada tindakan seperti apa mungkin dari Kemendagri juga mungkin apa ada teguran khusus atau ada apa gitu, atau kalau dari Kemdikbud mungkin ada pembinaan khusus gitu supaya standar pelayanan minimum untuk semasa pandemi ini bisa jalan gitu. Dan sampai itu kan 79 itu ya evaluasi ini kan berlangsung beberapa waktu ya. Sekarang kondisi sekarangnya seperti apa Pak? Apakah sudah mengikuti aturan sesuai dengan ini atau masih seperti itu, atau berapa persen yang sudah tidak melanggar lagi gitu. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dian. Ini ada pertanyaan untuk Pak Sekjen dan juga Ibu Nunung. Baik, kami persilahkan Pak Sekjen untuk terkait tindakan terhadap yang melanggar atau tidak sesuai dengan SKB. Dan mungkin Bu Nunung nanti bisa menambahkan. Silakan. Ya, jadi pendidikan ini kan masalah yang konkuren ya. Jadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya mengingatkan saja, termasuk melalui komunikasi publik yang kita laksanakan sekarang ini sebenarnya untuk menyampaikan, untuk mengingatkan bahwa kita tetap perlu menjaga kesehatan dan supaya guidelines ataupun petunjuk yang kita berikan itu ditaati. Nah, kita tentu memonitor terus ya dan menjalin komunikasi ya dengan daerah-daerah, dengan dinas-dinas misalnya untuk menjaga kesehatan dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan ini. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Sekjen. Ibu Nunung mungkin bisa menambahkan terkait pembinaan terhadap pemerintah daerah yang kurang sesuai gitu pelaksanaannya. Ya, sebetulnya Pak Sekjen sudah banyak nih mengarahkan. Intinya sebetulnya pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri kan pembinaan pengawasan umum ya. Jadi toolsnya adalah kebijakan itu, surat edaran. Atau kalau mau lebih keras lagi misalnya dalam konteks pembinaan ini ya dengan melakukan webinar. Mari kita petanin satu-satu, nanti Pak Sekjen yang akan bicara, nah kami di belakang Pak Sekjen lah bicaranya. Jadi intinya sebetulnya, karena kami kan tidak melakukan evaluasi ya, kami tidak melakukan evaluasi terhadap itu, data yang kami punya pun dari telepon kepada Pak Sekjen nih kayaknya ini. Jadi kami tahu Kota Pariaman seperti ini itu karena dari Pak Sekjen ini. Jadi intinya sebetulnya kami mendapatkan data dari teman-teman dari Kemdikbud. Nanti tinggal kita coba untuk bicarakan apakah medianya adalah dengan melakukan webinar. Karena bagaimanapun sebetulnya untuk menegur teman-teman di daerah itu kan ada tahapan-tahapannya. Mungkin dibilangin dulu, ditegur 1-2 kali lisan, disuratin dan seterusnya. Jadi saya kira tidak langsung untuk jegrak-jegrek begitu ya. Ini sudah otonom dan kemudian Kemendagri sebetulnya bertugas untuk norma standar prosedur kriteria. Jadi kebijakan yang kita buat sebetulnya SKB 4 Menteri, SKB itu apakah dilanggar atau tidak, mari kita coba untuk evaluasi bersama, mana-mana saja masih lemah dalam implementasinya, mungkin juga kurang sosialisasi.
Nah, ini bahayanya kita kurang sosialisasi, kemudian langsung kita memberikan sanksi, mungkin ini tidak arif juga gitu. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih Bu Nunung dan Pak Sekjen. Jadi pendekatan-pendekatan akan terus dilakukan kepada pemerintah daerah selaku pengelola pendidikan ya. Dan itu macam-macam nanti bentuknya gitu ya Mbak Dian. Oke, kita ke pertanyaan ketiga dengan Mbak Indri dari Antara. Kami persilakan Mbak Indri. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Sekjen, Bu Nunu, Bu Dirjen. Ini videonya nggak usah ditampilkan ya. Siap Mbak, silakan. Ya, Pak Sekjen, ini kan salah satu faktor mengapa sekolah-sekolah itu dibuka kan karena desakan orang tua itu Pak, yang udah keteteran melakukan PJJ ini Pak, gitu. Terus apa nih Pak, kan pandemi masih berlangsung, apa nih langkah Kemendikbud agar PJJ ini bisa jadi menyenangkan, jadi orang tua nggak frustasi menghadapi PJJ ini Pak. Terus satu lagi Pak, ini kan ada kasus di tempat saya itu di Tangerang gitu kan masih zonanya masih zona oranye gitu Pak. Nah ada sekolah swasta yang membuka sekolahnya diam-diam Pak. Ini apa mereka ada sanksinya Pak gitu? Oke, itu aja Pak, terima kasih. Baik Mbak Indri, terima kasih. Ada 2 pertanyaan Pak Sekjen. Ini mungkin juga terkait ini ya PJJ. Baik, terima kasih. Jadi yang pertanyaan kedua sebenarnya sama dengan yang pertama tadi ya, urusan sanksi menyangsi tadi Bu Dirjen juga sudah menjelaskan. Jadi hubungan kita ini kan ya hubungan pusat daerah ini kan juga harus menghargai otonomi. Jadi kita ya tidak bisa apa tadi itu langsung sanksi-sanksi begitu. Kita komunikasi lah, kita menjalin komunikasi yang baik, kita jelaskan seperti itu. Terkait pertanyaan kedua Pak Sekjen? Kita sudah ada forum-forum seperti itu. Nah, untuk yang pertama, jadi kita tentu memahami ya, dan seperti saya katakan di awal tadi, kesehatan memang penting, tapi belajar ini juga penting. Belajar itu harus tidak boleh berhenti sebetulnya. Jadi kita paham betul adanya suara-suara ataupun usulan masyarakat untuk membuka kembali, dan tentu itu harus kita buka dengan memperhatikan aspek kesehatan. Ya. Nah, sekarang bagaimana upaya kita supaya PJJ ini lebih menyenangkan? Ya, kita sebetulnya dari Dirjen Guru, dari Paudasmen, itu sudah melakukan banyak hal menyangkut sharing antar guru misalnya, termasuk Pusdatin yang mengelola rumah belajar secara online juga melakukan acara-acara sharing guru untuk supaya bisa melaksanakan PJJ ini dengan lebih menyenangkan ya, tidak sekedar memberi tugas kemudian memberikan bahan-bahan yang mungkin bisa membosankan siswa tapi juga menyenangkan. Kemudian siaran-siaran yang kita lakukan melalui TVRI itu kan juga pada aspek-aspek tertentu kan juga menghibur sebetulnya ya. Jadi mungkin para orang tua masyarakat bisa mengkombinasikan antara mengikuti pembelajaran yang dari sekolah dengan berbagai kegiatan lain. Terima kasih. Iya Pak Sekjen, terima kasih. Jadi memang sebelumnya Bapak juga sudah menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 ya Pak ya. Itu juga masih bisa dijadikan panduan kepada guru, bahkan juga orang tua dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk bagaimana menyelenggarakan belajar dari rumah dengan berbagai macam metode gitu ya. Jadi karena kita tidak mengejar ketuntasan kurikulum sehingga kita fokus kepada bagaimana menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Ya bahkan untuk belajar untuk menjaga diri, cuci tangan, terus kemudian menerapkan protokol kesehatan juga termasuk pembelajaran yang sangat penting di saat ini ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Kita beralih ke pertanyaan keempat, rekan media ada Mbak Weni dari sinarharapan.net. Kami persilahkan Mbak Weni. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak. Ya, apa namanya? Yang saya tanyakan adalah ini seperti pertanyaan Mbak Indri, nggak terlalu jauh berbeda soal PJJ. Kenapa saya tanyakan PJJ? Karena sebenarnya kita selama ini terlalu banyak menyoroti yang 4% atau 6% ya, yang zona hijau ya. Padahal kan yang terbesar itu adalah yang selain zona hijau, yaitu zona merah dan sebagainya yang sampai 90
sekian persen kan. Nah, selama ini kita miss di situ menurut saya, atau mungkin kita secara orang media jarang membicarakan gitu. Nah, yang selain zona hijau berarti kita isunya yang utama adalah PJJ menurut saya. Nah, sekarang mumpung ada ini kan tentang SKB. Nah, yang saya ingin tahu adalah apakah bisa kita pikirkan gitu mengenai PJJ ini supaya bisa dikerjakan oleh semua pihak yang di SKB tadi, 4 kementerian dan juga Pemda ya, terkait masalah kesehatan mental. Tadi kan Pak Sekjen bilang kita concern-nya pada kesehatan, ya kan? Nah, kesehatan itu terkait kita selama ini pikirannya kan acuannya kesehatan selamat dari COVID, gitu kan? Tapi kita lupa bahwa ada kesehatan mental yang dampaknya itu jangka sangat panjang, bisa seumur hidup. Nah, kesehatan mental itu ketika anak-anak lama sekali ada di rumah, belajar dari rumah ini, anak-anak jadi korban stresnya orang tua juga. Dan ini udah sering kita bahas ya. Nah, maksud saya, kemarin yang waktu pertemuan dengan Mas Danas ya, saya sempat utarakan bagaimana tentang guru bimbingan konseling yang bisa diberdayakan lebih besar lagi seperti itu. Karena sebagian guru kalau nggak salah di beberapa daerah ya Mas Danas ya sudah melakukan guru kunjung dan itu sangat bagus menurut saya. Nah, bagaimana caranya 4 kementerian ini plus Pemda bisa memberdayakan atau memperbesar guru kunjung ini supaya bisa mengatasi masalah-masalah mental, kesehatan mental yang akan berdampak panjang kalau nggak diatasi. Baik. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya sama juga sih. Itu untuk anak-anak kebutuhan khusus, Pak. Baik. Saya banyak dapat masukan dari teman-teman yang mempunyai anak kebutuhan khusus atau yang mengajar di kebutuhan khusus. Ini mereka serba salah untuk pertemuan tatap muka, apalagi kalau di zona selain hijau ya, yang di zona hijau saja mereka bermasalah, apalagi yang tidak gitu. Dan anak kebutuhan khusus itu memang memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk karena stres mereka juga lebih besar lagi gitu. Baik. Jadi menurut saya bagaimana kira-kira antisipasi ini dan ini perlu cepat Pak menurut saya. Jadi dari 4 kementerian ini seperti apa? Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Weni. Ini sangat menarik Pak Sekjen. Ada 2 pertanyaan mengenai kesehatan, bukan hanya fisik tetapi juga mental. Apakah bisa juga didorong dengan pengoptimalan guru BK atau guru kunjung? Dan juga yang kedua terkait pemenuhan kebutuhan dari ABK atau anak berkebutuhan khusus Pak dalam pendidikan. Terima kasih. Silakan Pak Sekjen, mungkin bisa menyampaikan. Ya, saya setuju ya. Memang kesehatan itu tidak hanya fisik ya. Bahkan juga tidak hanya terkait COVID-19, tapi juga menyeluruh termasuk kesehatan mental, sehingga peran guru bimbingan konseling ini penting untuk kita jaga, juga kita aktifkan mereka melalui berbagai model ya, baik itu mungkin juga online atau juga guru kunjung. Ya, guru kunjung sudah berjalan sebetulnya, dan khususnya untuk daerah-daerah yang atau apalagi yang infrastrukturnya kurang bagus, atau juga masyarakatnya atau orang tua keluarga yang tidak punya perangkat yang cukup, ya itu guru kunjung ini menjadi penting. Bahkan kita set misalnya di tempat-tempat publik ya, tempat-tempat publik yang paling dekat dengan rumah misalnya. Ya, kalau sekolah kan tidak selalu dekat rumah, tapi mungkin ada tempat-tempat publik yang dekat rumah sehingga bisa dimanfaatkan untuk jumlah anak yang relatif kecil, misalnya 3 orang, 4 orang, untuk mendapatkan guru kunjung termasuk bimbingan konseling. Demikian pula untuk murid-murid atau siswa yang berkebutuhan khusus ya, ini memang perlu mendapatkan perhatian khusus juga sehingga proses belajar mereka tidak terhenti. Dari berbagai skema saya kira ini bisa dilaksanakan dan nanti akan kami cek lebih lanjut bagaimana penerapannya. Terima kasih.
Baik Pak Sekjen, terima kasih Pak. Iya, memang kita juga memantau di media ada beberapa praktik baik inovasi dari daerah ya, melakukan guru kunjung, terus kemudian juga bekerja sama dengan beberapa mitra atau relawan pendidikan, ini sangat luar biasa. Mungkin juga bisa dibantu oleh teman-teman media untuk menyuarakan lebih banyak lagi. Baik Pak Sekjen, ada berikutnya dari Media Indonesia. Media Indonesia mungkin Mbak Atika atau Bang Ubay untuk bertanya, silahkan. Ya, Mas Danas. Ya. Selamat siang, terima Selamat kasih. siang. Selamat siang Pak Sekjen, Bu Dirjen. Siang. Izin bertanya. Yang pertama itu terkait tadi ada 79 kabupaten kota yang disebutkan tidak sesuai dengan SKB. Boleh dijelaskan Pak, jenis-jenis pelanggarannya itu seperti apa saja dan pelanggaran seperti apa yang paling banyak dilakukan? Dan kemudian yang kedua, mungkin khusus untuk Pak Sekjen, selama PJJ masa pandemi ini kan salah satu yang dipertanyakan masyarakat itu terkait penyederhanaan kurikulum Pak, dan Kemendikbud sempat menyebutkan juga akan melakukan hal tersebut. Nah, sekarang ini perkembangannya seperti apa? Karena semester baru sudah dimulai, tapi sepertinya belum ada kabar terbaru nih Pak terkait penyederhanaan kurikulum. Itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tika. Pak Sekjen mohon untuk dapat memberikan apa sih kira-kira pelanggaran yang paling banyak terjadi di daerah dan juga bagaimana dengan penyederhanaan kurikulum kita gitu. Silakan. Ya, pelanggaran yang terjadi saya kira ya terkait dengan checklist yang kita berikan ya, misalnya penggunaan masker, kemudian juga social distancing ketika mau masuk kelas atau apa gitu. Itu yang di zona hijau. Kemudian juga ada di zona kuning mestinya belum buka tapi sudah buka ya, demikian pula di zona oranye dan ada sedikit di zona merah. Itu kemudian untuk kurikulum ya sekarang guideline yang kita berikan kan umum saja ya, misalnya kita beri fleksibilitas ya, tidak harus semua butir dipenuhi. Dan memang finalnya penyederhanaan itu sampai sejauh mana sekarang masih di dalam proses penyelesaian, tapi juga kita perlu memberikan guideline yang relatif fleksibel karena kan dinamikanya cepat ini ya, dan keadaan masing-masing sekolah apalagi daerah itu kan berbeda-beda, sehingga kita lebih baik memberikan semacam definisi belajar yang luas ya. Tadi Mas Danas menyebut termasuk belajar untuk taat menjaga kesehatan ya, kemudian juga pengembangan. Iya, baik Pak Sekjen. Jadi ini kita masih menunggu, prosesnya sedang difinalisasi ya Pak ya, di Badan Penelitian dan Pengembangan dan juga Perbukuan gitu. Semoga sesaat lagi kita akan dapat menyampaikan. Karena tidak ada solusi tunggal terhadap permasalahan setiap kelas atau setiap sekolah. Indonesia begitu beragam dan kita akan tunggu bagaimana panduan ini dapat menjawab belajar di kondisi yang khusus ini. Baik, Pak Sekjen, izin untuk satu orang lagi kami undang dari teman-teman yang sudah bergabung. Sebentar, yang saat ini mungkin dari Berita 1, Kak Fat sudah bisa bergabung? Ya, halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Sekjen, Bu Dirjen. Selamat siang. Silakan Kak. Selamat siang. Pak, saya masih terkait PJJ juga. Tadi kan Pak Sekjen telah menjelaskan tentang pelanggaran tetap lebih ke kabupaten kota yang disebutnya itu secara umumnya. Pak, apakah Kemendikbud sepanjang udah 4 bulan ini ya Pak, apakah kita punya data gitu, Kemendikbud punya data terkait berapa peserta didik yang tidak terjangkau internet, yang tidak terjangkau listrik, berapa peserta didik yang mempunyai gadget, dan lalu apakah dana BOS sudah bisa mengatasi permasalahan di lapangan. Dan untuk Bu Dirjen, Bu tadi kan Ibu sempat menjelaskan tentang dorongan dari Kemendagri untuk daerah mengalokasikan 20% APBD-nya. Tapi kita lihat dari neraca pendidikan daerah itu miris sekali ya Bu ya. Masih banyak daerah yang ternyata tidak mengalokasi di dalam 20%, ada yang masih minus dan
ada yang hanya 7% dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari neraca pendidikan yang dipapar sama Kemendikbud di laman Kemendikbud. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Fat. Ini sangat menarik. Apakah data ini sudah bisa disampaikan kepada teman-teman media, Pak Sekjen, dan juga tentang pemenuhan SPM ya terkait dengan APBD dan APBN yang sesuai undang-undang harus 20% tadi itu. Kami persilahkan Pak Sekjen dulu mungkin. Ya baik, tentu kita punya data ya tentang sekolah-sekolah yang belum terjangkau internet dan sebagainya. Kemudian juga data yang memanfaatkan fasilitas online khususnya yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau kita lihat portal Rumah Belajar itu kita bisa mengetahui di situ berapa jumlah siswa dan juga guru yang memanfaatkan rumah belajar. Nah, kemudian untuk yang sekolah-sekolah belum terjangkau internet, apalagi listrik misalnya, tentu ada datanya dan beberapa minggu yang lalu saya kira ada juga media yang mengumumkan data-data itu ya. Dan tentu ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita juga koordinasi dengan misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga misalnya dengan KL lain yang terkait dengan berbagai infrastruktur tersebut. Nah, kemudian apakah BOS ini mencukupi? Ya, saya kira memang belum ya, tetapi ini akan kita usahakan terus bagaimana untuk memenuhi itu, tentu bersama-sama dengan Pemda. Tapi saya kira dengan berbagai kebijakan yang terakhir kita keluarkan ya, misalnya fleksibilitas penggunaan dana BOS, kemudian juga ada BOS afirmasi, BOS kinerja yang sebetulnya juga untuk daerah-daerah yang perlu afirmasi, saya kira itu akan cukup membantu bagi ke mereka. Kalau sejauh mana pemenuhannya itu 100% misalnya ya ini relatif ya karena keadaan masyarakat kita juga beragam, tapi dengan berbagai pendekatan ya termasuk kunjung dan sebagainya, saya kira proses pembelajaran ini bisa kita jaga. Baik Pak, iya. Jadi Kemendikbud akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pemastian pembelajaran tetap terjadi dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di berbagai daerah yang sangat beragam tadi. Baik Ibu Dirjen, mohon arahan untuk dapat menjawab pertanyaan Mbak Fat tadi terkait pemenuhan SPM terkait juga dengan anggaran yang tersedia di daerah. Baik, terima kasih Mbak Pimpinan. Mungkin dari berita 1 tadi ya? Betul Ibu, dari berita 1 Suara Pembaruan. Suara Pembaruan, Ci. Iya. Intinya begini, jadi penganggaran di daerah itu kan sebetulnya mengimplementasikan dari beberapa regulasi. Terkait dengan pendidikan ini sejak Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008, dan juga ada PP 8 2008. Ini saya pernah matur sama Pak Menteri, Mas Menteri ini, bahwa ada ketidakkonsistenan dalam penyebutan nomenklatur untuk membiayai atau menganggarkan pendidikan. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar 45, 20% dari APBD, gitu ya. Kemudian Sisdiknas juga pendanaan pendidikan, gitu. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi di luar belanja untuk seperti pendidikan-pendidikan seperti Lemhanas dan seterusnya nggak boleh masuk. Nah, sebenarnya kita itu mengacu kepada PP 48 2008 tentang pendanaan pendidikan yang mengatakan bahwa minimal 20% dialokasikan dalam APBD itu untuk fungsi pendidikan. Nah, ketika bicara fungsi pendidikan, maka di dalam PP yang terakhir 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah di step di situ karena bersifat fungsi, maka kalau kita bicara tadi ada di neraca pendidikan misalnya, saya nggak tahu ya cara menghitungnya, tetapi intinya ketika kita memberikan bantuan sosial kepada seseorang siswa yang tidak mampu, kemudian dia harus diberikan bansos, itu tidak mungkin di Dinas Pendidikan. Dia adanya di Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset karena bentuknya adalah rupiah. Nah, kalau kita bicara hibah,
adanya di OPD, UWD, begitu ya. Nah, kemudian ada juga karena fungsi, misalnya dia meningkatkan kapasitas sumber daya manusia karena fungsi tadi, not only di dalam proses belajar mengajar. Akhirul kalam kemudian memang ada DPRD, ketika mengalokasikan itu dia ngawal betul nih sigma dari seluruh kegiatan yang bersifat fungsi pendidikan tadi tersebar sebetulnya, not only di dinas pendidikan. Nah, ini yang kemudian memang saya sudah matur sama Mas Menteri waktu itu, gimana nih Pak, kita mesti kalau mau ada di Ciptaker misalnya, maka ini harus diluruskan sebetulnya yang dimaksud 20% itu yang mana. Itu satu. Yang kedua, Kemendagri mengawal untuk RAPBD provinsi. Saya pastikan kalau teman-teman dari Berita Satu dan juga pembaruan, boleh deh dicek ya di APBD 34 provinsi, saya pastikan kami akan tolak kalau provinsi tidak mengalokasikan 20% untuk fungsi pendidikan. Tetapi permasalahannya ketika dia bicara neraca pendidikan yang merupakan barangkali sigma dari seluruh anggaran pendidikan baik di provinsi, kabupaten, kota, maka mungkin menggelembungnya itu ada di kabupaten kotanya yang tidak kami lakukan evaluasi, itu ada peran perdanya gitu. Nah, ini karena berjenjang tadi, gubernur selaku GWTP tadi, gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan evaluasi terhadap RAPBD di kabupaten kota. Nah, ini seharusnya toolsnya sama gitu. Kami melakukan evaluasi terhadap provinsi, toolsnya itu ada, sudah jelas, maka GWPP melakukan evaluasi terhadap peran perda yang 500 lebih itu harusnya juga sama pemahamannya. Nah, ini soal pemahaman dan juga regulasi yang melandasinya, saya kira menjadi pertanyaan apakah analisis dari teman-teman Berita Satu dan Suara Pembaruan tadi sudah sama dengan apa yang kita pikirkan. Ini mungkin memang harus kita duduk bersama, Pak ya. Tapi saya optimis karena pendidikan ini sudah di Undang-Undang Dasar 45 sampai di PP mestinya ya udahlah. Cuman cara menghitungnya saja kita mungkin yang agak berbeda persepsi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dirjen. Mbak Fat semoga sudah menjawab. Baik, Bapak dan Ibu mungkin. Tadi dari Pak Sekjen nggak menyebutkan angka-angkanya itu boleh didapatkan sama media nggak, angka-angka berapa tadi yang saya minta itu. Terima kasih. Baik Pak Sekjen, nanti kami mohon izin untuk dapat memberikan angka-angka tersebut ya Pak Sekjen ya. Ya. Baik, siap Pak. Terima kasih. Mbak, ada satu penanya lagi mungkin dari Kompas, Mbak Medina, bagaimana? Halo Mas, kedengar nggak suara saya? Terdengar Mbak Medina, silahkan Mbak. Ke Ibu Dirjen saja Bu, sama Pak. Kan tadi Pak Ainus sempat bilang untuk dana BOS tadi belum mencukupi kan lah ya. Nah, kemudian kemarin itu kan saya sempat nanya-nanya ke beberapa guru. Nah, mereka tuh mengatakan masih ada daerah di daerah itu yang mana pas sekolahnya tuh masih belum mau menganggarkan buat beli pulsa dan sebagainya gitu. Alasan mereka itu belum ada instruksi lah dari gubernur, dari wali kota gitu. Nah, kepada Ibu Dirjen, hal seperti itu seperti apa sih arahannya gitu? Kan sudah ada aturannya di Dikbud, cuman sampai daerahnya belum ada gitu. Baik, jadi ini terkait aturan relaksasi penggunaan dana BOS ya Mbak. Mungkin Ibu Dirjen, bagaimana Bu? Ini kan kewenangan sudah diberikan kepada kepala sekolah, tetapi memang harus menjaga akuntabilitas dan transparansinya. Bagaimana Bu jika misalkan belum ada arahan khusus dari kepala daerah setempat terkait hal ini? Silakan Ibu. Ini pertanyaan untuk Pak Sekjen ya, karena soalnya kalau kami kan berhenti di pemerintah daerah, kami tidak membina guru ya secara langsung ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan sudah mengeluarkan kebijakan bahwa dana BOS itu bisa digunakan secara lebih fleksibel, tidak lagi mengikuti kriteria-kriteria yang ketat seperti sebelumnya. Ya tinggal melaksanakannya saja apa kebutuhannya yang prioritas. Kalau prioritasnya menjaga kesehatan, perlu beli sanitizer, perlu beli masker untuk guru dan siswanya, ya gunakan aja. Gitu. Kemudian ada guru honor yang belum bisa terbayar, gunakan untuk guru honor, bisa. Iya. Jadi
Ya, jadi semuanya sudah jelas gitu ya. Jadi akan ada pengawalan atau pendampingan juga dari unit-unit. Jika memang dirasa perlu, silahkan untuk menghubungi unit-unit pelaksana teknis gitu ya Pak Sekjen, untuk dapat mendapatkan pendampingan gitu jika diperlukan gitu. Jadi nggak perlu takut lagi kepala sekolah untuk melakukan kebijakan sesuai dengan Permendikbud nomor 19 2020 dan Permendikbud nomor 20 2020 gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah memasuki waktu zuhur jam 12. Mungkin sudah ada 8 penanya yang cukup menarik juga untuk evaluasi surat keputusan bersama 4 menteri terkait panduan pembelajaran di tahun ajaran dan tahun akademik baru 2020 di masa COVID. Ini memang bukan merupakan masa yang mudah bagi semua pihak, tetapi pastinya kita dengan gotong royong bersama dan juga pastinya teman-teman media akan membantu untuk menginformasikan apa-apa saja yang perlu diketahui oleh publik sehingga kita bisa melalui masa-masa sulit ini bersama-sama dengan baik. Gitu. Terima kasih kepada kedua narasumber, Bapak Sekjen dan juga Ibu Dirjen Bangda. Kami ucapkan terima kasih atas paparan dan juga arahan dan juga informasinya kepada rekan-rekan media dan juga teman-teman media yang sudah bergabung sekitar 50 orang luar biasa siang hari ini. Semoga informasi ini dapat disebarluaskan kepada publik sehingga lebih jelas bagaimana kerja pemerintah, kerja gotong royong pemerintah dalam menangani COVID ini. Baik, terima kasih kami ucapkan Pak Sekjen, Bu Dirjen, mohon izin. Terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian dari BKHM juga terima kasih. Kami tutup diskusi media kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.